Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari mahasiswa Universitas Indah Prasta PGRI, Prodi Pendidikan Matematika, ingin mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Filsafat MIPA. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3, kelas R2E, yang beranggota Aulia Safitri, Binsar Saragi, Dina Adeliana, Filza Septa, Isnani Nur Habibah, Putri Salsabila, dan Sarah Kartika Ningrum. Dan materi yang kita bahas yaitu awal perkembangan MIPA. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembahasan ya. Ada beberapa zaman dalam perkembangan MIPA, yaitu yang pertama, zaman pra-Yunani kuno, yang kedua, zaman Yunani kuno, ada filsafat Prasokrates dan zaman keemasan filsafat. Yang ketiga, ada adab peradaban dan zaman Renaissance, ada filsafat Prasokrates dan zaman keemasan filsafat. Dan yang terakhir, keempat, yaitu zaman modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu karena zaman ini. Manusia sebagai makhluk berbudaya yang mampu berkreasi. Hal ini dihasilkan oleh penemuan-penemuan yang diperkirakan sebagai peninggalan zaman sebelum Masehi. Penemuan-penemuan yang dihasilkan pada zaman sebelum Masehi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu alat-alat dari batu, tulang belulang hewan, sisa beberapa tanaman, tempat penguburan, tulang belulang manusia purba. Pada abad ke-16 hingga 5 sebelum Masehi, manusia telah menemukan alat-alat yang terbuat dari besi, tembaga perak yang digunakan sebagai berbagai macam peralatan. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, di Yunani lahirlah filsafat yang disebut The Greek Miracle, yang artinya suatu peristiwa yang ajaib. Lalu zaman pra-Yunani kuno ditandai oleh 5 kemampuan, yaitu yang pertama, know-how dalam kehidupan sehari-hari didasarkan pada pengalaman atau empirical knowledge. Yang kedua, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap reflective mind. Yang ketiga, kemampuan menunjukkan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Yang keempat, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Yang terakhir, kemampuan meramalkan suatu peristiwa berdasarkan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Selanjutnya, zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Tumbuhlah sikap kritis yang menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli berpikir dan sikap kritis yang menjadikan cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern, yaitu sikap inquiring, suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena pada saat itu pola pikir masyarakat masih mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Zaman Yunani kuno memiliki beberapa bagian. Yang A. Filsafat Prasokrates. Para tokoh-tokoh filosof masa ini adalah Thales, Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras, dan Herakleitos. Mereka dikenal dengan filosof alam. Sedangkan zaman keemasan filsafat yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dari filsafat Prasokrates memiliki 6 aliran. Yang pertama, aliran Miletos atau mazhab Milesian. Aliran ini disebut aliran Miletos karena tokoh-tokohnya merupakan warga asli Miletos, Asia Kecil yang merupakan kota niaga yang maju. Tokoh-tokohnya ialah Thales, Anaximander, dan Anaximenes. Yang kedua, aliran Pythagoras. Pythagoras lahir di Samos kurang lebih 580 sampai 500 sebelum Masehi.
Ia berpendapat bahwa semesta ini tak lain adalah bilangan. Unsur bilangan merupakan prinsip unsur dari segalanya. Dengan kata lain, bilangan genap dan bilangan ganjil sama dengan terbatas dan tidak terbatas. Tokoh-tokohnya ialah Xenophanes dan Herakleitos atau Herakleitos. Yang ketiga, aliran Elea. Aliran ini mengajarkan bahwa yang ada itu satu. Tidak ada seluk-beluknya dan tidak berubah-ubah. Yang ada dalam kebenarannya tidak dapat diketahui dengan penglihatan, melainkan dengan pikiran yang memperhatikan. Para tokohnya adalah Parmenides dan Zeno. Yang keempat, aliran pluralis. Aliran ini menyatakan bahwa realistis tidak terdiri dari satu substansi atau dua substansi, tetapi banyak substansi yang bersifat independen satu sama lain. Para tokohnya ialah Empedokles dan Anaxagoras. Yang kelima, aliran atomis. Aliran ini mengajukan konsep mereka dengan menyatakan bahwa realitas seluruhnya bukan satu, melainkan terdiri dari banyak unsur. Pada aliran atomisme berpendapat bahwa yang banyak itu adalah atom. A sama dengan tidak, tomos sama dengan terbagi. Pelopor aliran atomis ialah Leucippus dan Demokritos. Yang terakhir, aliran sofis. Sofisme berasal dari kata Yunani yaitu sophos, yang berarti cerdik atau pandai. Tokoh-tokoh kaum sofis adalah Protagoras dan Grogias. Jadi kesimpulannya, filsafat para Socrates adalah filsafat yang dilahirkan karena kemenangan akal atas dongeng atau mite-mite yang diterima dari agama yang memberitahukan asal-muasal segala sesuatu. Selanjutnya yang B, zaman keemasan filsafat, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Puncak filsafat Yunani dicapai pada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Filsafat dalam periode ini ditandai oleh ajaran yang membumi. Menurut Cicero atau sastrawan Roma, bahwa Socrates telah memindahkan filsafat dari langit ke atas bumi. Maksudnya, filosof pra-Socrates mengkonsentrasikan diri pada persoalan alam semesta, sedangkan Socrates mengarahkan objek penelitiannya pada manusia di atas bumi. Kemudian yang C adalah tokoh-tokoh zaman keemasan filsafat. Yang pertama Socrates atau 470 sampai 400 sebelum Masehi. Socrates, guru Plato, mengajarkan bahwa akal budi harus menjadi norma terpenting untuk tindakan kita. Sebagaimana para sofis, Socrates memulai filsafatnya dari pengalaman kesehariannya. Perbedaannya terletak pada penolakan Socrates terhadap relativisme atau pandangan yang berpendapat bahwa kebenaran tergantung pada manusia, yang umumnya dianut para sofis. Menurut Socrates itu tidak benar, bahwa yang baik mempunyai nilai yang sama dan dijunjung tinggi bagi manusia. Bagi Socrates, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan diri sendiri. Socrates tidak pernah meninggalkan tulisan, tetapi pemikirannya dikenal melalui dialog-dialog yang ditulis oleh muridnya Plato. Metode Socrates dikenal sebagai meutike tekne atau ilmu kebidanan, yaitu suatu metode dialektika yang melahirkan kebenaran. Jadi meskipun Socrates tidak meninggalkan teori-teori ilmu tertentu, tetapi ia meninggalkan sikap kritis melalui metode dialektika yang berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan modern. Yang kedua, Plato atau 428 sampai 348 sebelum Masehi. Plato bertitik tolak dari polemik antar Parmenides dan Herakleitos. Parmenides menganggap realitas berasal dari hal satu yang tetap dan tidak berubah. Sedangkan Herakleitos bertitik tolak pada hal yang selalu berubah. Plato memadukan kedua pandangan tersebut bahwa yang berubah dikenal dengan pengamatan, yang tidak berubah dikenal dengan akal. Hal yang tetap, yang tidak berubah, dan yang kekal itu oleh Plato disebut ide atau Harun Hadiwijono 1988 banding 39 sampai 40 Bertens 1989 banding 14. Plato merupakan murid dari Socrates saat zaman keemasan filsafat Yunani. Kajian-kajian yang muncul adalah perpaduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Jasa terbesarnya adalah
Usahanya membuka sekolah yang bertujuan ilmiah. Sekolahnya diberi nama Akademia, yang paling didedikasikan pahlawan, yang diberi nama Akademos. Mata pelajaran yang paling diperhatikan adalah ilmu pasti. Tujuan utama filsafat menurut Plato adalah penyelidikan pada entitas seperti apa yang dimaksudkan dengan keadilan, kecantikan, cinta, hasrat, kesamaan, dan kesatuan. Yang ketiga, Aristoteles atau 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dalam banyak hal ia tidak setuju dengan Plato. Ide-ide menurut Aristoteles tidak terletak di dalam suatu surga di atas dunia ini, melainkan di dalam benda-benda itu sendiri. Setiap benda terdiri dari dua unsur, yaitu materi atau haile dan bentuk atau morfe. Pada Aristoteles, ide-ide ini tidak dapat lepas dari materi. Bentuk-bentuk memberi kenyataan kepada materi dan sekaligus merupakan tujuan dari materi. Teori ini dikenal dengan sebutan hailemorfisme. Aristoteles yang pertama kali membagi filsafat pada hal yang teoritis dan praktis. Yang teoritis mencakup logika, metafisika, dan fisika, sedangkan yang praktis mencakup etika, ekonomi, dan politik. Kemudian selanjutnya zaman Yunani kuno. Abad Pertengahan dan zaman Renaissance. Abad Pertengahan. Abad Pertengahan biasanya disebut abad kebangkitan religi di Eropa, muncul pada abad kelima. Pada masa ini, agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang di masa zaman klasik dipingkirkan dan dianggap lebih sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari ketuhanan. Hal ini dipertegas oleh Agustine. Siapapun yang mahir dalam kesenian perang dan filsafat adalah orang yang bejat dan sesat, karena dia berasal dari kota setan, di mana kebahagiaannya tak lebih dari sekedar topeng yang menipu, dan keindahannya hanya merupakan wajah alam kubur. Kemudian pada abad pertengahan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan oleh Leonardo da Vinci, pelopor ilmu paleontologi, ikonologi, dan arsitektur, serta dianggap sebagai salah satu pelukis terhebat sepanjang sejarah pada tahun 1452 sampai 1519. Lalu ada Nicolaus Copernicus, seorang astronom, matematikawan, dan ekonom yang berkebangsawan di Polandia, yang mengembangkan teori heliocentrisme tata surya pada tahun 1473 sampai 1543. Lalu ada Johannes Kepler, seorang astronom Jerman, matematikawan, dan astrolog. Dia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya pada tahun 1571 sampai 1630. Dan yang terakhir ada Galileo Galilei, seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia. Ia disebut sebagai Bapak Astronomi Observasional, Bapak Ilmu Fisika Modern, dan Bapak Metode Ilmiah, dan Bapak Ilmu Pengetahuan pada tahun 1564 sampai 1643. Lalu ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance. Secara harfiah, Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti kelahiran kembali. Perkembangan Renaissance bermula dari kesuksesan masyarakat Italia dalam mengolah bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada awal abad 15 Masehi. Pada masa tersebut, masyarakat Italia tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat kota yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat Italia menyebabkan munculnya pemikiran duniawi yang mengedepankan rasionalitas. Lalu tokoh penting pada zaman Renaissance dimulai dari Leonardo da Vinci, diteruskan pada tahun 2017 ada Francis Bacon, lalu di tahun 2018 ada Galileo Galilei, terus di tahun 2019 René Descartes. Selanjutnya, faktor penyebab kemunculan zaman Renaissance. Ada 4 faktor. Yang pertama itu, pendidikan hanya diberikan pada sekolah gereja untuk calon pendeta. Yang kedua, peran uskup dan paus yang ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan. Dan yang ketiga,
kehidupan manusia Eropa yang didominasi oleh gereja. Dan yang terakhir, adanya anggapan bahwa kepentingan duniawi hanyalah perihal yang sia-sia. Dan dampak zaman Renaissance di berbagai bidang, yaitu yang pertama, memunculkan berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, berkembangnya ilmu filsafat. Yang ketiga, runtuhnya dominasi gereja terhadap tatanan masyarakat Eropa. Yang keempat, munculnya paham kapitalisme liberal dan materialisme. Dan yang terakhir, pedagang dan pengusaha memegang peran penting dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Eropa. Kemudian, zaman modern. Perkembangan filsafat pada zaman modern dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, filsafat zaman modern yang kelahirannya didahului oleh suatu periode yang disebut dengan Renaissance dan dimatangkan oleh gerakan Aufklärung di abad ke-18. Di dalamnya mengandung dua hal yang sangat penting. Yang pertama itu semakin berkurangnya kekuasaan gereja, dan yang kedua semakin bertambahnya kekuasaan ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya pada umumnya para sejarawan sepakat bahwa zaman modern lahir sekitar tahun 1500-an di Eropa. Peralihan zaman ini ditandai dengan semangat anti abad pertengahan yang cenderung mengekang kebebasan pikiran. Lalu perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Ada 4 tokoh yang berperan dalam zaman modern, yaitu yang pertama, René Descartes, terkenal sebagai bapak filsafat modern. Penemuannya dalam ilmu pasti ialah sistem koordinat yang terdiri atas dua garis lurus X atau horizontal dan Y atau tegak lurus. Sistem koordinat itu dinamakan orthogonal coordinate system. Penemuan Descartes ini dinamakan analitik geometri. Dan yang kedua, Isaac Newton berperan dalam ilmu pengetahuan modern, terutama penemuannya dalam 3 bidang, yaitu teori gravitasi, perbincangan lanjutan mengenai soal pergerakan yang telah dirintis oleh Galileo atau pergerakan dengan lintasan lurus, dan Kepler atau lintasan tertutup atau elips. Teori gravitasi menerangkan bahwa planet tidak bergerak lurus, namun mengikuti lintasan elips. Karena adanya pengaruh gravitasi, yaitu kekuatan yang selalu akan timbul jika ada dua benda berdekatan. Kemudian ada perhitungan kalkulus. Hubungan antara X dan Y, kalau X bertambah maka Y bertambah pula. Tetapi menurut ketentuan yang tetap dan teratur, cara perhitungan kalkulus ini banyak memanfaatkan untuk menghitung berbagai hubungan antara dua atau lebih hal yang berubah, bersamaan dengan ketentuan yang teratur. Kemudian yang terakhir ada optikal atau mengenai cahaya. Jika cahaya matahari dilewatkan sebuah prisma, maka cahaya asli yang kelihatannya homogen menjadi terbias antara merah sampai ungu menjadi ungu. Yang ketiga itu ada Charles Darwin. Charles Darwin dikenal sebagai penganut teori evolusi yang fanatik. Darwin menyatakan bahwa perkembangan yang terjadi pada makhluk di bumi terjadi karena seleksi alam. Teorinya yang terkenal adalah struggle for life atau perjuangan untuk hidup. Darwin berpendapat bahwa perjuangan untuk hidup berlaku pada setiap kumpulan makhluk hidup sejenis, karena meskipun sejenis namun tetap menampilkan kelainan-kelainan kecil. Yang terakhir yang keempat adalah ada Joseph John Thomson. Joseph John Thomson atau 1856 Masehi sampai 1940 Masehi adalah seorang ilmuwan dengan penelitiannya yang membuahkan penemuan elektron. Thomson mengungkapkan bahwa gas mampu mengantarkan listrik. Ia menjadi seseorang perintis ilmu fisika nuklir. Dia juga menemukan sebuah metode untuk memisahkan jenis atom dan sinar molekul yang berbeda dengan menggunakan sinar positif. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.